Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita hari ini akan masuk ke pertemuan kelima. Jadi saya langsung share screen saja seperti biasa. Jadi memang pembahasan kita kali ini sebenarnya agak sedikit mengulang ya. Tetapi saya sebenarnya akan melebarkan pembahasan lebih luas lagi untuk pertemuan kali ini, dan memang saya juga akan menambahkan materi yang materi di luar dari apa yang saya sampaikan hari ini. Oke ya, baik ya. Jadi nanti di LMS Anda akan lihat ini video saya tentang materi kali ini, yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Dan nanti yang selanjutnya ada satu video, itu adalah video tentang seminar penguatan materi kita kali ini. Jadi itu seminar dari Kemendikbud gitu ya. Dan memang dari pakarnya langsung. Saya berharap Anda harus lihat video seminar tersebut yang sudah dilakukan 3 minggu yang lalu. Jadi di video itu juga dijelaskan tentang bagaimana memaknai atau bagaimana memperkuat gitu ya, pemahaman kita terhadap Pancasila khususnya bagi generasi muda, yaitu mahasiswa baru. Oke, kita langsung saja. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, itu mungkin ya yang menjadi headline-nya itu adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah kepribadian. Jadi kalau misalnya mata kuliah kepribadian, maka tujuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita memiliki kepribadian sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila itu. Dan itu diharapkan ada di dalam pribadi kita. Oke ya. Pertemuan kali ini saya masih menjelaskan secara teoritis seperti biasa. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara kepribadian itu dibangun dari sejak dini. Jadi tidak ujug-ujug Anda memiliki kepribadian begitu ya, seperti saat ini, tetapi kepribadian itu berproses. Jadi kalau didasarkan pada psikologi misalnya, kepribadian itu memang dibangun dari sejak kecil, sejak dini, sehingga Anda memiliki kepribadian itu. Nah, permasalahannya adalah sekarang kita dituntut untuk memiliki kepribadian yang didasarkan pada Pancasila misalnya. Nah, itu juga sama sebenarnya membutuhkan proses yang cukup lama. Tetapi setidaknya dalam pertemuan kali ini, walaupun memang teoritis ya gitu, sebenarnya secara tidak langsung kita juga sebenarnya sudah digiring ke arah itu gitu ya, ke arah warga negara yang Pancasilais gitu. Karena ya ada banyak proses dalam kehidupan manusia gitu ya di Indonesia, itu ya arah-arahnya sebenarnya sejalan dengan Pancasila itu sendiri ya gitu secara tidak langsung. Tetapi mungkin pertemuan ini memperkuat atau memperjelas bagaimana kita seharusnya gitu ya menjadi seorang warga negara yang baik gitu ya, menjadi warga negara Indonesia yang memang memiliki landasan pada Pancasila itu gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang pentingnya pembelajaran kewarganegaraan, itu sudah jelas ya. Jadi ada undang-undangnya. Pertemuan ketiga ya kalau tidak salah ya, pertemuan ketiga juga kan di situ sudah jelas ada undang-undang di mana nomor sekian tahun sekian ya, di mana memang mata kuliah ini memang wajib gitu. Tetapi secara spesifik gitu, kalau berbicara tentang kewarganegaraan, pembelajaran kewarganegaraan, itu juga ada sebenarnya di Kemendiknas nomor 232 tahun 2000 gitu ya, di mana pendidikan kewarganegaraan ini mata kuliah wajib kepribadian yang harus diberikan di perguruan tinggi. Kemudian juga ada di Kemendiknas nomor 45 tahun 2002, itu juga PKN merupakan salah satu inti mata kuliah di perguruan tinggi. Jadi mata kuliah inti itu mata kuliah wajib ya, yang harus ada di perguruan tinggi, dan juga ada di sini keputusan Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006 tentang
rambu-rambu pelaksanaan PKN di perguruan tinggi yang sebenarnya di aturan itu 3 SKS, tetapi pada akhirnya dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing ya gitu, sehingga PKN itu selalu combine, Pancasila dan kewarganegaraan itu di-combine gitu, di-combine menjadi 1 dan 2 SKS gitu, karena memang perguruan tinggi memiliki kebebasan atau memiliki memiliki kebebasan sih sebenarnya untuk meng-create mata kuliah tersebut menjadi berapa SKS, tetapi intinya adalah mata kuliah ini harus ada gitu, wajib ada. Makanya jangan heran PKN ini ada di semua universitas ya. Oke, itu pentingnya pembelajaran kewarganegaraan. Yang selanjutnya adalah yang perlu kita ketahui, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan? Nah, di pertemuan ketiga ya, itu kan memang dijelaskan pentingnya kewarganegaraan gitu ya, pentingnya pendidikan kewarganegaraan, apalagi kenapa pendidikan kewarganegaraan itu harus ada, harus kita pelajari dan sebagainya. Nah, saya di sini juga ingin menjelaskan tentang pengertiannya ya dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini ada banyak sekali pengertian, jadi kita kupas satu-satu ya. Oke, yang pertama, pendidikan kewarganegaraan itu disebut juga civic education. Ya. Jadi civic education ini sebenarnya ada di berbagai negara pun ada gitu. Dan itu pernah ditanyakan ya salah satu mahasiswa, apakah di luar negeri itu ada pendidikan kewarganegaraan? Ada, namanya civic education. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sebut saja pendidikan kewargaan. Tapi ada juga yang mengatakan bukan pendidikan kewargaan, tetapi kewarganegaraan. Nah, ini juga memiliki dua kubu yang berbeda. Dan ini juga sudah dijelaskan ya di awal meeting kita, apa perbedaan kewargaan dan kewarganegaraan. Tapi pada intinya adalah, betul, pendidikan kewarganegaraan ini ada yang mengatakan pendidikan kewargaan. Ya, bukan kewarganegaraan, tapi kewargaan. Oke, dan istilah yang sangat common di kita adalah yaitu pendidikan kewarganegaraan. Oke ya. Next, pengertian yang selanjutnya. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini bisa dikatakan sebagai proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, belajar, dan dalam proses penyiapan warga negara. Oke, jadi intinya gini, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan proses pembelajaran, proses pengajaran, atau proses pembelajaran dan pengajaran yang ada di dalam persekolahan dalam menyiapkan generasi muda untuk memiliki peran tanggung jawab dan aktif di masyarakat dan juga bangsa dan negara. Itu pendidikan kewarganegaraan maknanya ya gitu. Jadi memang kalau ada kata pendidikan, maka di situ akan ada proses pembelajaran, akan ada proses pengajaran. Dan proses pembelajaran itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah menyiapkan Anda semua menjadi warga negara yang baik, warga negara yang berpartisipasi, warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap negaranya. Nah, itu pendidikan kewarganegaraan. Definisi yang pertama ya, itu ya. Next, yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu merupakan media pengajaran. Nah, ini sama juga ya. Media pengajaran yang mengindonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Nah, itu arti yang kedua. Berarti sama ya, sebenarnya media pengajaran. Yang namanya pengajaran, pembelajaran, itu pasti terprogram, terarah. Ada materinya, ada medianya, ada tata caranya, ada evaluasinya. Makanya sehingga di sini dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu ya memang media pengajaran atau proses pembelajaran.
di persekolahan lagi. Ya, di persekolahan itu bisa perguruan tinggi, bisa sekolah dasar, bisa sekolah menengah pertama, SMA gitu ya, aliyah, pesantren dan sebagainya. Jadi ya memang media pengajaran atau proses pembelajaran untuk mewujudkan generasi yang bertanggung jawab. Oke ya, itu yang kedua. Jadi pengertian yang kedua ini sebenarnya hampir sama dengan pengertian yang pertama. Oke. Yang ketiga, pengertian yang ketiga. Jadi pendidikan kewarganegaraan juga jika dilihat dalam Permen Diknas gitu ya, nomor 22 tahun 2006, di situ dikatakan bahwa eh, pendidikan apa namanya nih? Mata pelajaran PKN ini yaitu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya menjadi WNI yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini udah lebih spesifik ya gitu. Jadi memang PKN ini mata pelajaran ya, mata pelajaran yang fokus pada bagaimana caranya membentuk generasi yang paham terhadap tanggung jawab gitu ya, menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan memiliki karakter yang sesuai dengan amanat Pancasila atau yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu makanya di sini lagi-lagi dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ujung-ujungnya adalah atau salah satu tujuannya adalah memang mengembangkan karakter yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Oke, next ya. Ini pengertian yang selanjutnya nih. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai penyiapan generasi muda untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Jadi kalau ini menyiapkan generasi muda. Menyiapkannya dengan cara apa? Dengan proses pembelajaran. Baik itu di formal maupun non formal. Jadi ini pengertian yang selanjutnya ini memang agak general ya. Penyiapan generasi muda. Ya penyiapan itu bisa macam-macam ya. Ya tadi bisa proses pembelajaran di persekolahan, bisa proses pembelajaran di luar persekolahan atau dalam hal ini adalah masyarakat gitu ya. Jadi itu pengertian yang ini memang sangat-sangat general. Next, ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara atau warga masyarakat yang berpikir kritis, bertindak demokrasi, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi itu adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Wah, ini udah spesifik nih. Jadi memang pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan demokrasi. Dan sebagaimana kita ketahui ya bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi dan negara demokrasi itu selalu ngeling dengan hak-hak asasi manusia, negara hukum gitu ya. Apalagi, nah itu tuh konsep-konsep itu. Makanya kan nanti di bab selanjutnya ada tentang, kalau tidak salah ya, ada tentang, ya betul ya, ada tentang hak asasi manusia, apalagi saya lihat dulu ya, tentang hak asasi manusia, kemudian tentang negara hukum, apalagi tentang demokrasi Indonesia. Ya karena memang negara kita adalah negara demokrasi gitu. Ya ini nih yang menurut Zamroni ini. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan mempersiapkan warga negara yang berpikir kritis dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka di bab selanjutnya atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang apa itu demokrasi, apa itu hak asasi manusia atau apa itu negara hukum. Karena ini itu adalah apa namanya unsur-unsur dari negara demokrasi itu sendiri gitu ya. Oke, next ya. Nah, ini juga ada yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata pelajaran. Nah, ini lagi-lagi ini kayak Kemendiknas ya. Jadi Kemendikbud gitu ya.
dikatakan di sini bahwa mata pelajaran yang fokus pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter diamanatkan oleh Pancasila dan UUD. Maaf, ini betul-betul diulang. Depdiknas tahun 2006. Jadi yang tadi ya. Oke, next ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini merupakan usaha yang membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Oke, intinya adalah pendidikan kewarganegaraan berdasarkan definisi ini adalah sebuah usaha. Jadi ini sangat general ya, usahanya bisa macam-macam. Sebuah usaha untuk membekali siswa gitu ya dengan pengetahuan agar dia menjadi warga negara yang baik, yaitu yang bisa berhubungan dengan warganya gitu ya atau bersosialisasi dengan masyarakat dan juga dengan negara itu sendiri. Nah, itu inti dari pengertian yang ini menurut Somantri. Oke ya. Jadi itulah pengertian pendidikan kewarganegaraan. Ya, next. Jadi tujuannya apa? Ya jelas sih sebenarnya ini juga sudah dikemukakan di meeting yang ketiga ya gitu. Jadi memang salah satu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini mewujudkan warga negara yang akan membela negaranya gitu. Jadi sadar gitu ya, bela terhadap negara. Itu salah satunya, tujuan yang pertama. Yang kedua, ya jelas ya gitu. Salah satu tujuan dari civic education ini memiliki sikap dan perilaku warga negara yang memiliki nilai-nilai moral etika gitu ya, kemudian religiositas yang berkembang dalam dirinya. Itu salah satunya juga. Kemudian next ya, tujuan selanjutnya di sini dikatakan menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke lah, intinya adalah dan yang selanjutnya cinta terhadap negara. Jadi intinya adalah memang tujuan pendidikan kewarganegaraan itu yang memang lebih mengarah pada cinta terhadap negara dan bangsa. Sayang gitu ya terhadap negara dan bangsa ini, peduli terhadap warga peduli terhadap negara dan bangsa ini, apalagi ya selain peduli bela terhadap negara dan bangsa ya. Ini contoh konkret ya, kalau salah satu wilayah di kita diambil oleh orang lain, rasanya itu gimana? Perasaan Anda itu bagaimana? Kalau perasaan Anda itu kesal, berarti Anda itu ada rasa cinta terhadap negara. Contoh misalnya ya, kayak Natuna gitu ya. Natuna diklaim oleh China misalnya. Itu gimana perasaan Anda? Anda ini kesal, cuek aja gitu ya, atau apa? Nah, kalau di dalam hati Anda ada rasa kekesalan, itu berarti Anda ini cinta loh dengan negara ini. Itu sebenarnya indikasi bahwa Anda cinta terhadap negara. Nah, lebih tingginya lagi bela negara tuh gitu. Bela negara misalnya, wah Anda promote gitu ya bahwa gini Natuna tidak boleh lepas, apalah gitu kan, Anda aktif dan sebagainya. Itu udah mulai tuh bela negara. Jadi wujud kecintaan kita terhadap negara itu ya itu salah satunya gitu ya. Yang kasus barusan gitu. Oke ya. Next ya. Menumbuhkan jiwa nasionalisme, jelas ya. Kemudian mengembangkan sikap demokrasi, bertanggung jawab, mampu berkompetisi di era globalisasi, itu juga wujud dari kecintaan kita terhadap negara. Dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, jelas ya. Oke ya, itu adalah salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan, dan mungkin masih banyak lagi ya, saya rasa tujuan dari mata kuliah ini gitu ya, terutama mungkin kewarganegaraan itu menurut saya sangat banyak sekali. Anda bisa mengembangkannya dan Anda pun mungkin bisa merasakannya, oh ini ya salah satu manfaatnya. Oke.
Jadi kalau dilihat dari latar belakang, kenapa pembelajaran kewarganegaraan ini ada gitu ya. Sebenarnya memang kita punya banyak masalah dan itu pun sudah saya katakan ya di pertemuan awal-awal gitu. Kenapa kita ini harus mempelajari Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, mungkin ini terkhusus ya, atau khususnya adalah kewarganegaraan. Jadi memang mata kuliah ini dilatar belakangi oleh yang pertama adalah perubahan pendidikan ke masa depan. Dan yang kedua adalah dinamika internal bangsa Indonesia. Jadi kalau kita melihat perubahan pendidikan ke masa depan, memang tantangan kita ini berat sebenarnya. Karena memang globalisasi ini kan masif ya, gitu. Dan kita tidak bisa mengelak sebenarnya dari apa ya namanya masifnya perbedaan paham, masifnya perubahan zaman, masifnya ideologi yang masuk gitu kan ke negara kita dengan atau melalui transformasi teknologi, itu kita tidak bisa mengelak itu. Dan kita itu harus punya jati diri gitu loh. Nah, itulah disinilah apa namanya pendidikan kewarganegaraan ini ada. Jadi perubahan pendidikan yang sangat masif ini gitu ya, yang sangat terbuka lebar terhadap kultur dari luar, paham dari luar, maka kita harus punya jati diri gitu loh, dan memiliki pemikiran yang sangat mendasar yang tertuju pada tadi jati diri bangsa ini, yaitu Pancasila dan kewarganegaraan ini gitu. Jadi oleh karena itulah salah satu yang melatar belakangi kenapa memang kita ini harus memiliki wawasan kebangsaan gitu ya. Next gitu ya. Kenapa harus ada pendidikan kewarganegaraan? Ini di dalam internal kita atau di dalam internal bangsa ini itu sangat banyak sekali masalah gitu ya. Belum lagi masalah politik gitu ya. Kemudian masalah integritas, masalah banyak sekali permasalahan yang memang menggerus nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akan menggerus nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang apa namanya yang melatar belakangi kenapa pendidikan kewarganegaraan ini ada gitu. Oke ya, dan masih banyak lagi apa namanya latar belakang kenapa kita perlu pendidikan kewarganegaraan. Oke, next ya. Jadi kalau kita lihat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu akan selalu ngeling dengan Pancasila, karena memang itu dasarnya ya. Jadi kewarganegaraan ini didasarkan pada Pancasila. Maka kalau kita lihat Pancasila, ya jelas ya, kelima sila itu yang harus kita kuasai, atau kelima sila itu yang harus kita tahu maknanya, kita ketahui maknanya, kita ketahui nilai-nilainya, dan jelas kita implementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke ya, jadi itulah kenapa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini memang perlu diberikan ke generasi sekarang gitu ya, atau ke semua jenjang pendidikan, baik itu di pendidikan dasar maupun di pendidikan tinggi. Oke, untuk selanjutnya saya memiliki satu video yang menurut saya itu penting, karena kan selama ini pendidikan kewarganegaraan itu penting. Iya penting, tapi bagaimana gitu kan? Implementasinya seperti apa? Kemudian bagaimana pemahaman kita secara luas terhadap mata kuliah ini atau pendidikan kewarganegaraan ini? Saya akan backup pertemuan ini dengan salah satu video seminar dari pakarnya langsung gitu ya, tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini gitu ya didasarkan pada Pancasila untuk generasi milenial, terutama untuk mahasiswa baru gitu ya. Jadi saya simpan video itu di di LMS, dan Anda harus lihat ya, Anda wajib lihat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya ada kuis juga yang harus Anda isi, dan itu adalah kuis mandiri ya, atau tugas mandiri. Jadi ada waktunya, Anda nanti bisa lihat di LMS Inaus langsung saja ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.